Kita masih dengan bimbingan Imam An-Nawawi dengan kitab Riyadhus Shalihin. Kita masih bab tahrimun niyah, bab tahrimin niyahati alal mayyiti walatmil khaddi. Qala Imam Nawawi rahimahullah ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi wa talamidatihi fid dharain amin, sampai kepada wa anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu. Ini hadis diriwayatkan dari Sayyidina Mughirah bin Syu'bah. Hadis ini sampai akhir bab ini sama keterangannya seperti pertemuan yang lalu. Intinya bahwasanya niyahah itu haram. Kalau ada orang meninggal dunia kemudian menjerit-jerit, memukul-mukul wajah, merobek-robek baju, lalu memukul rambut, memangkas rambut, memotong rambut, yang menunjukkan kalau dia tidak rela. Kalau motong rambut biasa, cukur rambut, nggak ada masalah. Itu adalah haram dan termasuk dosa besar. Akan tapi kemarin jelaskan juga, jika ada orang meninggal dunia kemudian keluarganya menangis, ya tidak dosa. Wong menangis tuh menangis alami. Ini yang kemarin kami sebutkan termasuk takalluf atau tanattu, berlebihannya sebagian orang salah dalam salah faham. Nangis dilarang. Bagaimana orang keluarganya meninggal menangis dilarang? Biarkan menangis. Yang enggak boleh adalah menangis-nangiskan diri sampai menjerit-jerit, kemudian memukul-mukul muka, kemudian merobek-robek baju, kemudian mencabut-cabut rambut, mengacak-acak rambut seperti itu. Yang menunjukkan kalau dia adalah seolah-olah tidak terima dengan apa yang Allah berlakukan kepadanya. Tapi ingat, kalau urusan menangis, tetesan air matanya jatuh ke mayat pun enggak akan merusak mayat, enggak akan mengganggu mayat, enggak akan bisakin mayat. Karena kita menemukan suatu ketika ada satu orang menangis di atas jenazah ayahandanya, dimarahi, jangan menetes, nanti sakit, tersiksa. Itu nggak ada itu semuanya. Ilmu tidak seperti itu, tidak tahu diambil dari mana. Yang haram adalah niyahah, menjerit-jerit, dibuat-buat begitu, action dia. Tapi kalau tiba-tiba ada orang karena ya histeris, ya ayahanda yang sangat dicintainya, ibunda yang sangat dicintainya istrinya, yang dia tiba-tiba menangis, kemudian dia menangis dengan tangisan yang bukan dibuat-buat, alami, maka itu tidak haram. Baik, dari Mughirah ini semuanya keterangannya, hadis berikutnya adalah maknanya seperti itu tadi. Jadi tolong jangan sampai berlebihan di masyarakat. Kalau ada orang menangis, biarkan dia menangis. Menangis di atas jenazahnya nggak ada masalah. Mungkin lagi dia memeluk ayahandanya yang wafat, menangis wajar. Jangan dibentak-bentak orang menangis, dia berduka. Jangan menangis di situ. Gimana nggak boleh menangis? Baik, ini adalah takalluf yang perlu dijelaskan di sebagian masyarakat. Banyak kemarin ada beberapa poin pada pertemuan yang lalu, ada hubungannya dengan orang meninggal dunia, ada kesalahpahaman di masyarakat. Dari Sayyidina Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, man niha alaihi, barang siapa diniyahain, barang siapa yang meninggal kemudian dijeritin oleh keluarganya, fa innahu yu'adzabu bima niha alaihi, maka dia akan diseksa oleh Allah karena jeritannya. Lain loh, membaca hadis ini harus pakai keterangan dong. Karena membaca hadis sepotong begini langsung ada orang nangis dilarang, nggak begitu. Orang yang meninggal dunia akan disiksa oleh Allah karena jerit dan tangis orang yang hidup adalah jika ia sebelum meninggal berwasiat. Tolong nak, kalau abah mati nanti tolong jerit-jerit bersama ya. Nah, ini wasiatnya wasiat haram, wasiat nggak benar. Betul, nangis karena wasiat maka disiksa. Tapi kalau orang yang meninggal dunia, nggak wala taziratu waziratun wizra ukhra, nggak akan dibawa kalau memang tidak was. Bahkan mungkin orang yang meninggal sudah melarang, awas ya, kalau aku meninggal jangan jerit-jerit, jangan ini. Tahu-tahu setelah meninggal dia masih menjerit-jerit, nggak ada hubungannya. Yang dosa yang hidup, yang jerit-jerit berlebihan tadi. Tapi ingat, kalau menangis, bahkan menjerit sekalipun, kalau nangis histeris di luar kesadarannya, itu tidak dosa. Yang nggak boleh adalah pura-pura tadi, jerit-jerit dibuat-buat.
Kalau dia nggak sadar lain cerita. Orang yang sangat dicintai mungkin. Dan ini semuanya dikembalikan kepada masing-masing orang yang menangis dan menjerit. Urusanmu dengan Allah. Apakah itu betul hanya atas action saja? Allah Maha tahu kok. Kita tidak tahu, tapi Allah Maha tahu. Nah, ini yang akan dihukum, diseksa, diazab, dikubur karena yang menangis tadi adalah kalau dia berwasiat agar ditangisin kalau meninggal dunia. Muttafaqun alaih, hadis riwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis berikutnya. Wa ummi Atiyah Nusaybah bidhammin nun Nusaybah fathiyah Nusaybah radhiyallahu taala anha qalat, dari Ummu Atiyah beliau berkata, akhadha alaina Rasulullah telah mengambil perjanjian kepada kami indal bai'ati, waktu berbaiat. Ada bai'atun nisa, nisa diajak baiat juga oleh Nabi, agar tidak begini, agar tidak begini, agar tidak begini, ada baiat, agar tidak mencuri, agar tidak minuman keras, agar tidak ini. Di antaranya allan nanuha, agar kami tidak berniyahah. Artinya kalau ada yang meninggal jangan jerit-jerit, jangan ngerobek-ngerobek baju, jangan mukul-mukul wajah. Nah, ini kan semuanya ini ada terjadi. Jangan mukul-mukul wajah. Kalau sudah tahu begini, insya Allah nggak akan melakukan. Biasanya itu karena jahil, karena tidak mengerti. Kalau sudah mengerti, dia akan tahan nangis-nangis dan biarkan menangis. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis selanjutnya adalah dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu maqala, dari Sayyidina Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu maqala, beliau berkata, ughmiya ala Abdullah bin Rawahah, ughmiya ala Abdullah bin Rawahah. Ughmiya itu ughmiya alaih, itu adalah pingsan. Pingsan Abdullah bin Rawahah radhiyallahu taala anhu, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada beliau. Wa ja'alat ukhtuhu tabki, akhirnya menjadilah saudarinya menangis. Wa taqulu wa jabalah wa kadza wa kadza wa jabalah, tu'addid alaih. Ini namanya nadab atau menyesal, dengan menyesali apa yang Allah berlakukan kepadanya dengan menyebut-nyebut kelebihan orang yang meninggal dunia dalam bentuk penyesalan. Ingat di sana ada bab menyebut kebaikan orang yang meninggal dunia adalah dianjurkan, udhkur mahasina mautakum. Tapi dalam rangka untuk kita tiru, dalam rangka untuk berhusnudzon. Tapi kalau menyebut kebaikannya dalam rangka seolah-olah telah kehilangan tulang punggung, kehilangan orang yang jadi sandaran, sehingga menunjukkan penyesalan, ini yang enggak boleh. Wajabalah, maksudnya apa? Ayahku tuh laksana gunung yang melindungi, yang pokoknya gitu, pokoknya menunjukkan dia itu menyesal. Kalau kalimatnya semacam itu, menyebut kebaikannya dalam rangka menyesal, seolah-olah sudah tidak punya lagi yang akan melindunginya, ini kan mengerikan, itu bisa masuk wilayah syirik. Biarpun di sini tidak disebutkan syirik, akan tapi dosa. Tapi kalau mengatakan seolah-olah tidak ada lagi Tuhan, tidak ada Allah lagi, yaitu syirik. Akan tapi yang jelas ini adalah dosa besar. Tu'addidu alaih, menyebut kebaikannya. Oh, siapa yang ngasih nafkah saya, siapa yang ngasih makan saya, siapa yang nyekolahkan saya, siapa yang lindungi saya, siapa yang, nah itu nadab yang diharamkan. Dia adalah orang yang selama ini memberikan kepada saya begini, yang menolong saya begini, yang lain ini. Ini namanya kurang ajar kepada Allah, seolah-olah nggak ada Allah. Tapi kalau setelah dia meninggal dunia kita menyanjung, subhanallah, ini orang soleh, dia telah memberikan bantuan kepada kami, kepada tetangga baik, dia masya Allah, itu boleh. Beda kisahnya. Tolong dibedakan antara dua hal ini. Qala hina afaq, tak taunya nggak meninggal itu Abdullah bin Rawahah, bangun, dipikir meninggal kan. Antara kesadaran dengan pingsan itu ada masa-masa setengah-setengah, dia bisa mengingat tapi tidak bisa mengungkapkan. Jadi ingat, makanya waktu terbangun dia
seperti mendengar orang-orang menangis tadi itu. Ma qulti syai'an illa qila li anta kadzalik. Apa yang kau katakan akan dibebankan kepadaku nanti. Kilali. Apa yang kau katakan, apa yang kau lakukan itu nanti akan jadi bebanku. Maksudnya jangan lakukan begitu. Ini lagi-lagi ya begitu, maksudnya peringatan saja, karena ingat Nabi melarang gitu saja. Maksudnya jangan lakukan begitu, nanti malah jadi beban. Kamu kan anak didik, kamu kan keluargaku, sudah pernah aku didik. Kenapa kamu lakukan begitu? Kalau kamu lakukan begitu, berarti seolah-olah saya tidak mendidik, saya dapat dosa. Kan keluargaku kamu itu. Jangan lakukan itu. Jangan sampai jerit-jerit seperti itu, maksudnya begitu. Menangis boleh, tapi jangan sampai seperti itu, memukul wajah. Sampai mengatakan kalimat-kalimat yang seolah-olah tidak ada lagi pelindung. Oh, siapa lagi nanti yang mau? Siapa? Allah yang ngasih. Allah yang mencukupi. Wa an Ibnu Umar, dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, ishtaka Sa'd bin Ubadah radhiyallahu ta'ala anhu syakwa. Fatahu Rasulullah ya'uduhu. Ada ishtaka itu mengeluh, merasakan sakit. Sa'ad bin Ubadah dengan satu, yakni ada sakit. Beritanya nyampe kepada baginda Nabi tentang berita sakitnya Sa'ad bin Ubadah. Fatahu Rasulullah, kemudian Rasulullah datang. Ya'uduhu, menjenguk Sa'ad bin Ubadah. Abdurrahman ibn Auf, dibarengi dengan Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Wa Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas dibarengi dengan Sa'ad bin Waqqas. Abdullah bin Mas'ud. Jadi orang-orang besar nih yang datang. Karena pembesar Madinah ini. Sa'ad bin Ubadah pembesar Madinah. Makanya yang datang pun Nabi tidak sendiri, yang membawa orang-orang besar. Radhiyallahu ta'ala anhum, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada mereka. Falamma dakhala alaihi wajadahu fi ghaibatin, fi ghasyatin. Setelah masuk ke ghasyah, mana ghaibah mana? Setelah masuk ke tempatnya Sayyidina Sa'ad bin Ubadah, ternyata beliau dalam keadaan pingsan. Faqala, Nabi bertanya, aqadha? Sudah wafat atau apa? Sudah meninggal? Qala la ya Rasulullah, tidak ya Rasulullah, pingsan. Kemudian fabaka Rasulullah, kemudian Nabi menangis. Ya menangisnya bukan karena menangis karena ada sakit, Nabi penuh kasih. Falamma ra'al qaumu, kemudian setelah orang yang ada di situ, al-qaum, orang yang hadir di situ melihat bukaan Nabi, bukaan Nabi, setelah melihat Nabi menangis, bakau, ikut menangis. Qala alla tasma'un, ala tasma'un ini adalah maknanya isma'u, dengar semuanya. Innallaha la yu'adzibu bi dam'il 'aini wa la bi husnil qalbi walakin yu'adzibu bi hadza. Mengingatkan bahasanya, ini nasihat buat yang hidup. Allah itu tidak akan menyiksa mayit karena tetesan air mata. Wala bi husnil qalbi, bukan di saat orang yang hidup itu berduka, sedih. Maksudnya apa? Sedih itu wajar. Bahkan Nabi sendiri waktu Sayyidina Ibrahim, putra beliau tercinta, wafat, berkata, al-ainu tatma' wal qalbu yahzan. Mata berlinang, hati berduka, tapi aku tidak boleh berbuat kecuali yang diridhai oleh Allah. Nabi menangis kok. Nabi menangis waktu Sayyidina Ibrahim, putra beliau, wafat. Jadi nangis itu adalah bukan kerjaan perempuan saja. Nangis itu wajar. Yang nggak boleh dibuat-buat tadi, action tadi itu. Nabi mengingatkan, ingat, dengarlah semuanya wahai sahabatku. Allah tidak akan menyiksa hamba dengan tangis orang lain atau dengan duka. Kalau ada orang meninggal kita berduka, kita sedih, kita menangis, tidak akan menyiksa itu. Walakin yu'adzib, akan tapi Allah akan menyiksa dengan ini. Fa asyara ila lisanihi au yarham, muttafaqun alaihi. Tapi Allah akan menyiksa dengan ini. Lah maksudnya apa? Jika lesan kita yang hidup ini ngomongnya baik,
dengan penuh doa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian dengan kesabaran mengucapkan kalimat yang baik, ini semua dari Allah, dikembalikan diambil oleh Allah. Dengan kalimat yang baik akan diberi kasih sayang itu mayat. Akan tapi kalau tadi nggak terima dengan apa yang Allah berlakukan, jika ini didikan mayat, maka akan dosa akan dirasakan oleh mayat. Jadi maka dari itu dianjurkan kalau orang meninggal dunia, kita banyak memohon kepada Allah permohonan dan doa. Sehingga isinya kan doa kita kalau ada orang meninggal, Allahumma ajrakum wa ahsana azaakum, semoga Allah memperbesar pahalamu dan semoga Allah mengampuni orang yang telah meninggal dunia, mengangkat derajatnya. Begitu, ini menjadikan diberi kasih sayang itu mayat. Dari kalimat oh ya raham ini, makanya kalau kita mendengar orang meninggal dunia, kita selalu mengatakan rahimahullahu, kalimat doa. Dan itu lebih bagus daripada kita mengatakan almarhum, itu bukan doa. Bukan dilarang, akan tapi kita himbau untuk biasa dengan kalimat rahimahullah, Allah yarham. Jika itu ibunda, Allah yarhamha atau rahimahullah. Bukan almarhum. Almarhum itu memastikan, bukan sebuah doa dalam bab ini. Almarhum fulan, bukan salah, akan tapi fulan Allah yarhamuh atau fulan rahimahullah, agar kita mendoakan dia. Sebab makna rahimahullah adalah, memang itu adalah khabar makna insya. Rahimahullah Allah yarhamuh, semoga Allah berikan kasih sayang kepadanya. Dan memang doa yang istimewa untuk orang meninggal adalah Allahumma firlahu warhamhu. Doa untuk orang tua, maghfirlahu warhamhu, Allahumma firlahu warhamhu. Dengan inilah mayat akan diberi kasih sayang. Tapi kalau kita mengucapkan kalimat-kalimat yang menunjukkan kalau kita tidak terima, dan ini adalah buah didikan daripada sang mayat, dia akan disiksa oleh Allah, yu'adzab, akan disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis selanjutnya sebanyak An Malik Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Abi Malik, an Abi Malik Al-Ash'ari, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada beliau, qala, beliau berkata, qala Rasulullah bersabda, an-naihatu, hei perempuan yang biasa menjerit-jerit. Nabi mencontohkan perempuan. Apakah laki-laki enggak ada? Oh, hukumnya laki-laki apa enggak haram? Oh, enggak, haram juga laki-laki jerit-jerit. Cuman disebut begini karena umumnya yang begitu itu perempuan. Perempuan karena lembut hatinya, penuh kasih, sehingga sering ketidakmampuannya. Tapi pun demikian, ilmunya akan membatasi dia untuk melakukan sesuatu yang di luar batas. Menangis boleh, menangis dan menangis, tapi jangan melakukan sesuatu yang diharamkan dengan cara menjerit-jerit tadi. Merobek-robek baju, memukul-mukul wajah, cabut-cabut rambut. Persis ya, gambarnya perempuan begitu ya. Gitu. Nah, itu kan perempuan yang nggak belajar, yang soleha nggak begitu. Laki-laki begini-gini lucu ya. Laki-laki. Tapi Nabi menyebut ini umumnya wanita, tapi bukan anda semua. Anda wanita soleha ini semua. Kalau ada apa-apa tidak sampai melakukan begitu. Ini adalah yang dicontohkan. An-naihatu, orang yang menjerit-jerit, yang niyahah tadi dengan cara tadi, menjerit-jerit kemudian mukul wajah dan seterusnya tadi. Di dalam taktub qabla mautiha, kalau tidak tobat sebelum mati, Allah tuqamu yaumal qiyamati wa 'alaiha sirbalun, akan tuqamu, dibangkitkan, diberdirikan, dibangkitkan di hari kiamat. Wa 'alaiha sirbalun, dia pakai baju min qatiranin, yakni baju qatiran ini adalah cairan hitam berbau dan menyakitkan, bikin gatal. Apa ya? Sudah enaknya apa? Comberan sudah lama dimandikan begitu. Dibangkitkan dalam keadaan seperti itu. Atau oli hitam, oli bekas oli. Pokoknya cairan hitam yang kemudian
wa dir'un min jarabin. Kemudian dir'un itu baju dalamnya itu, yaitu kulitnya itu adalah dijadikan, jarbin itu adalah dari gatal. Jadi digambarkan kalau perempuan yang suka niyahah waktu hidup, hati-hati, makanya tobat semua yang pernah niyahah. Sudahlah, nggak usah pakai action-actionan begitu. Menangis menangis, tapi jangan berlebihan, jangan aneh-aneh. Kalau tidak tobat, kami juga pernah lihat orang menangis tapi melarang menangis juga nggak boleh. Orang nangis dilarang, bagaimana? Biarkan menangis, yang penting jangan bohong. Jadi gambarannya akan dibangkitkan dalam keadaan kulitnya itu adalah penuh dengan penyakit jarab gatal, sampai begitu ngelupas kulitnya sampai menjadi kayak baju dalam. Sudah begitu disiram dengan tadi itu, diceburin di neraka, wajib. Hah? Seremnya. Artinya ini minal kabair, dosa gede, jangan main-main. Perlu sadar hal-hal yang semacam ini. Rawahu Muslim, hadis riwayatkan Muslim. Wa an Usaid bin Abi Usaid at-Tabi'i an imra'atin minal mubayyi'ati, ini salah satu wanita dari wanita yang ikut bai'ah dengan Nabi. Qalat, berkata, kana fima akhadha alaina Rasulullah, termasuk yang telah diambil perjanjian antara kami kepada kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bil ma'rufi, tentunya dalam hal-hal kita untuk meningkatkan kebaikan. Allati akhadha alaina, yaitu yang telah diambil kepada kami, alla na'siyahu fihi, agar kami tidak melanggar Nabi. Apa itu? Nah, ini tidak melanggar Nabi dalam bai'at. Dalam bai'at. Nah, tadi bilang yang pertama, alla nakhmisa wajhan, jangan melukai wajah. Kalau lagi berduka jangan lukai wajah. Ada kan lukai wajah. Subhanallah, ada satu kelompok yang mengaku Islam, akan tapi subhanallah ada saat-saat tertentu mereka mengaku melakukan kegiatan bersama dengan melukai diri mereka sendiri. Itu mengulang-ulang niyahah, jelas keharamannya, tapi dijadikan seperti ibadah. Subhanallah. Jadi mencakar-cakar, nahmis mencakar-cakar wajahnya dengan kukunya. Wala nat'uwailan, hada tidak boleh kita itu menyeru, mengungkapkan kalimat celaka, sengsara, nasib buruk, apa macam-macam, jerit-jerit begitu. Itu nggak boleh. Nat'uwailan itu. Kalau berapa ya wailah. Wala nasyukhu jaibah, jangan sampai merobek-robek baju. Jaib itu nih, juyuk. Kalau bahasa kita sekarang kan jeb ini ya, saudara, jub ini untuk masuknya kepala, atau intinya baju gitu. Secara umum dimaknai baju. Dan biasanya balik cina dirobek gini. Nah, gitu. Jaib. Taib. Wala nansyuru sya'ra, ini gambarnya perempuan. Wala nansyuru sya'ra, morak-morandakan rambutnya, marah dia kepada Allah. Rawahu Abu Daud, hadis diriwayatkan Abu Daud bi isnadin hasan, dengan sanad hasan. Hadis selanjutnya, ini semuanya maknanya sama, kurang lebih seperti itu. Wa Nabi Musa radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Sayyidina Abu Musa, dari Rasulullah, ma min mayyitin yamutu, tidak ada seorang yang meninggal dunia, mayyitin yamutu, fayaqumu bakihim, kemudian ada yang berdiri di antara yang menangis dari anggota keluarganya atau siapapun, fayaqulu, kemudian berkata, wa jabalah wa sayyidah. Oh, naudzubillah. Nah, itu namanya kayak tadi, menyebut-nyebut kebaikannya dalam makna penyesalan, bukan makna menyanjung. Manaqibul auliya bukan, itu kan menyanjung. Tapi ya itu ada, oh itu adalah siapa lagi yang wajabalah, dia adalah gunung. Gunung itu kan kokoh yang melindungi.
Aduh, dia sudah nggak ada, siapa lagi melindungi kita? Oh Sayyidah, siapa yang akan ngurusi kita? Itu ya Sayyidah. Illa wukila bihi malakani, kecuali akan diwakilkan dua malaikat, yalhazani. Malaikat itu akan dua malaikat langsung yalhazi, mendorong, memukul dadanya dengan kuat. Pukul malaikat. Hakada kunta, begini. Kau ngajari mereka begitu? Itu memang tadi sudah kita sebut, kalau memang orang yang meninggal ini pernah ngajari yang hidup untuk itu. Kalau nggak ngajari ya nggak ada hubungannya. Oh kamu ya termasuk tadi berwasiat tadi. Rawahu Tirmidzi, hadits kan Imam Tirmidzi, hadits hasan. Al-lahzu, makna al-lahzu adalah memukul dengan kuat, memukul dengan keras. Sudah selesai hadisnya, habis? Ada lagi? Oh, satu hati. Wa an Abi Hurairah, jadi memukul dengan dua tangannya gini. Kata Imam Nawawi, al-lazu ad-daf'u bi jam'il yadi fi sadri. Memukul dengan mengumpulkan tangan itu. Jadi ya kuat banget pukulannya. Wa an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, isnatani finnasi huma bihim kufrun. Dua hal kalau sudah ada pada manusia tersebut dianggap kufur dia. Kufur ini mengatakan ada kufur nikmat yang jelas sudah besar. At-ta'nu fin nasabi. Ta'nu fin nasabi, mencela, mendustakan tentang nasab. Ta'n. Termasuk hati-hati yang selama ini ada pengingkaran kepada nasab ahli bait, ada yang mengingkari Nabi tidak, nasabnya nggak benar. Oh nggak boleh, jangan sampai kalau ada orang yang sudah selama ini dikenal kalau dia nasabnya sambung kepada Rasulullah, ya sudah kita percaya. Menuduh orang yang nasabnya nggak benar lah, ini adalah usil. Oh dosa besar dia. Kalau ada sebuah keluarga yang sudah masyhur di kalangan tersebut bahwasanya dia adalah nasabnya sambung kepada orang yang di atasnya, kemudian orang di atasnya, dan itu dikembalikan kepada baginda Nabi SAW, ya kita percaya kalau itu nasabnya kepada Rasulullah. Mengingkari nasab yang sudah tepat dan benar itu haram. Nah, jangan macam-macam urusan nasab yang sudah jelas. Baik ini sudah dicatat atau belum dicatat, kan begitu. Kan ada pencatatan tentang keluarga nasab-nasab, khususnya nasab ahli bait Nabi SAW. Biarpun tidak punya buku nasab, kalau sudah jelas misalnya, wah dia keturunan daripada keluarga bangsa Segap atau keluarga apa. Kalau sudah jelas, biarpun belum punya buku nasab, ya kita jangan mengingkari, jangan, nggak ada buku nasabnya, wah ini paling bahaya banget ini. Ta'an fin nasab. Termasuk yang ada orang bahasanya dia keluarga masyhur, bahasanya dia adalah keluarga ahli bait, biarpun selama ini mungkin dia tidak pernah menyebut-nyebut karena memang tidak ada sebagian komunitas masyarakat atau di sebuah negeri hampir tidak menyebut, tapi dia sebenarnya ada nasabnya, biarpun dia tidak ditulis, tidak ada buku nasabnya, selagi sudah jelas semacam itu pengakuan dari keluarganya, selesai. Jangan mengingkari. Kita mulai dari yang paling besar, mengingkari nasab baginda Nabi ini paling besar dosanya. Nasabnya orang biasa saja nggak boleh. Apalagi mengatakan kamu bukan anaknya ini, nggak boleh. Kalau kita mengatakan seseorang itu adalah bukan anaknya seseorang, maka itu namanya qadzaf, menuduh seolah-olah harus mencari bapaknya. Misalnya Pak, kamu bukan anaknya dia, kita mengatakan begitu, dia akan berkata, kemudian siapa bapak saya? Kalau kamu mengatakan itu bapakku bukan bapakku, berarti kamu harus mencarikan bapakku. Kalau tidak, kau dicambuk 80 kali. Karena mengingkari nasab itu sama mengatakan berarti zina dong, kan begitu. Yang pertama, yang kedua, wan niyahatu 'alal mayyit, yang kedua adalah menjerit-jerit karena ada orang meninggal dunia. Sudah diterangkan masalah menjerit tadi, jangan salah paham. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari hal-hal yang seperti itu. Nah, ini sepertinya kita tidak akan masuk bab baru lagi. Perkiraan kita pengennya tadi membaca begitu saja, ingin masuk bab baru lagi. Ini bab baru juga semuanya ini adalah subhanallah, kitab Riyadhus Shalihin ini adalah kitab kamil, manhaj, cara hidup yang sempurna itu. Mengambil dari awal sampai akhir. Kalau orang menekuni kitab Riyadhus Shalihin, dia akan punya bermacam-macam dari akhlak, dari akidah, dari subhanallah.
Baik, sampai di sini saja. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat dan menjadikan kita semakin dekat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab.